Saudara Nuske, saksi dalam kasus penyerangan dan pembunuhan yang menyeret John K, mengajak semua pihak terkait untuk berdamai. Nuske menyambut baik jika diizinkan bertemu langsung John K. Dan kami mendapatkan keterangan langsung secara khusus dari Nuske saat berada di dekat lokasi rumahnya. Damai lah, mau ngapain lagi, kita ini keluarga kok. Harus damai. Dia sudah lakukan, barang saya sudah selesai, tapi saya sudah menerima, saya memaklumi apa mungkin emosi dia. Sudah selesai, jadi ke depannya harus damai. Saya akan kumpulkan adik-adik saya yang lain, kalau bisa seluruh orang yang ada di Jakarta untuk rekonsiliasi kita, jangan ke depan, jangan kita seperti ini lagi. Kita hidup damai. Kita perlu damai, Indonesia ini kita harus kuat. Sejauh ini komunikasinya gimana, Bang? Belum, saya belum komunikasi sama dia. Sama siapa? Sama John K? Belum? Iya, kelompok John K. Belum. Oh, itu waktu itu, iya betul, itu ada WhatsApp saya. Tapi kan bukan ngancam. Saya ajak ketemu, saya kan bilang WhatsApp saya itu begini. Masalah kita berdua. Selesaikan berdua, jangan dibanding orang lain yang tidak masalah, wajar dong. Jadi saya gentleman kan, fair dong ya. Bukan ancaman berarti, Bang ya? Bukan ancaman, menurut kamu itu ancaman. Kalau ancaman, gue di mana lu bunuh lu ya, itu ancaman. Ya. Masalah udah itu kan cuma masalah sipil, masalah yang sudah selesai. Yang kemarin dijelaskan sama Kapolda itu benar itu. Tapi udah selesai masalah di Ambon sana udah selesai. Cuma mungkin beliau tidak sabar untuk menanti masalah di sana. Di Ambon sana kan lihat urusan sama birokrasi itu kan, birokrasi ini kan nggak bisa secepat itu kan berbeli. Itu menanti pemberian uang itu maksudnya? Mungkin masih beliau tidak sabar menanti mencari itu. Ya, saya langsung menuju ke salah satu penasihat hukum dari John K, Anton Sudanta. Selamat malam, Bung Anton. Ya, Anton Sudanto. Anton Sudanto, mohon maaf. Anton Sudanto, saya koreksi. Bung Anton, sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Nuske? Agak kurang kedengeran banget, tapi ya. Hari ini sebenarnya sudah beredar di sejumlah media, termasuk kami Kompas TV yang mendapatkan wawancara khusus dengan ketika Nuske diwawancara oleh sejumlah wartawan. Tapi belum mendengar secara detail ya? Kalau dengarnya sudah dari media sudah menonton juga. Bung John K sudah tahu akan pernyataan ini? Oh, belum tahu beliau. Okay. Karena beliau kan dari malam itu masih diperiksa sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Okay. Saya mendengar dari kepolisian kemarin, kebetulan saya wawancara dengan Pak Kabid Humas, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya, bahwa John K terancam pasal berlapis diantaranya pasal pembunuhan berencana. Ancamannya nggak main-main nih, hukuman mati. Betul demikian? Betul. Jadi begini Pak, terkait ancaman dari pasal itu sah saja silakan polisi, yaitu masih di ranah penyidikan ya, masih di ranah penyidikan. Tapi apakah itu bisa dibuktikan kan? Tetaplah kita harus ada namanya presumption of innocent ya. Betul. Asal juga tak bersalah itu diatur di KUHAP dan Undang-Undang Kehakiman, kekuasaan kehakiman. Nah, jangan juga presumption of guilty, jangan juga langsung membuat seolah-olah ini sudah inkrah, ini sudah putus dengan pengadilan hukuman tetap bahwa John K bersalah. Karena apa? Betul, saya sepakat dengan saudara Nuske. Ini pasti adalah antara John K dan Nuske. Itu bukan ranah kami. Ya. Kami hormati saja apapun yang dikatakan oleh saudara Nuske, ya kan. Nah, tapi permasalahannya adalah apakah itu instruksi langsung dari John K, itulah yang harus dibuktikan oleh kepolisian dan di persidangan nanti. Tunggu sebentar, berarti memang ini anak buahnya John K yang melakukan, meskipun ada instruksi atau tidak dari John K itu masih pertanyaan, begitu? Oh iya, betul itu. Oke, baik. Jadi memang anak buahnya John K yang melakukan satu ke Green Lake City, perusakan, dan kedua dugaan pembunuhan di Duri Kosambi. Nggak. Jadi apakah itu disebut anak buah John K atau apakah itu ini karena sama-sama K, semuanya saudara ini. Iya. Saya dengar pamannya, betul ya? Pamannya, Nuske ini pamannya. Secara di sana betul pamannya. Okay. Tapi secara di Jakarta, menurut Bang John K itu, bahwa Nuske itu adalah istilahnya pernah hidup dibantu oleh John K. Oleh John K. Oke. Walaupun nanti saudara Nuske mau
mengelak itu hak beliau, tidak masalah itu. Ya. Dan itu kita nggak melihat di situ, tapi melihat apakah perintah untuk kasus Kosambi itu dilakukan oleh John K. Karena handphone John K, kalau memang ada perintah tertulis atau apapun itu namanya, yang menyatakan bahwa John K adalah ini, tidak. Karena apa? Karena polisi, ini ada nih di media. Iya, iya. Saya lihat bahwa polisi sebut John K itu bukan dalam aksi perusakan dan pembunuhan anak buah Nuske, bukan. Nah kalau terkait lima-limanya itu ranah polisi. Iya. Tapi bisa nggak dibuktikan sepanjang Baik, nanti kita akan tunggu proses penyidikan hingga ke penuntutan tentunya. Tapi saya tanyakan, ada masalah tanah yang kemudian hasil penjualan tanah yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak. Betul, demikian. Apa duduk masalah sesungguhnya, Bung Anton? Kalau untuk perkara tanah itu sudah lama. Jadi gimana masalahnya? Anda keberatan untuk menceritakan? Dan itu sebenarnya apa ya? Itu pribadi saya sama mereka. Aha. Pribadi mereka, tapi yang namanya ini kan ada anak-anak didik ya, dari saudara Nuske juga ada anak-anak didik K yang tinggal di sana, dari John K juga banyak yang di sini. Jadi mereka itu merasa, oh kok abang saya diganggu, tapi kok didiamin gitu. Iya. Yaudahlah kita coba, mungkin ada juga ya, mungkin beberapa yang bermanuver atau apa, tapi saudara John K sudah memperingati rekan-rekannya, anak buahnya untuk tidak macam-macam dengan saudara Nuske. Oke. Itu sering sekali dalam setiap pertemuan ketika namanya adik-adikan nanya, ayolah bang, ya main kita, kok begini bang, kok begini. Nah, justru saudara John K itulah yang selalu menasihati. Ya, saya masih tertarik untuk kemudian mengupas masalah sesungguhnya. Jadi tanah, Anda keberatan untuk bercerita tanah di Ambon, Maluku atau bagaimana? Kalau tanah itu kan masih belum dibahas oleh di penyidikan karena saudara John K itu semalam itu diperiksa tentang undang-undang darurat memiliki sajam, kan gitu. Iya. Ketika ditangkap kemarin itu ditemukanlah beberapa senjata tajam. Lalu sekarang mau dimasuk dalam perkara Kosambi itu. Jadi kalau untuk tanah itu belum dibicarakan itu. Oh. Nah itu harusnya itulah ranah saudara Nuske yang sering bicara di media. Seperti itu. Oh, jadi Anda masih belum mau bercerita soal tanah karena memang belum jelas ini ya? Iya, karena kami kan mengikuti alur penyidikan, karena kami taat hukum, kami tahu apa yang harus kami lakukan, dan saudara John K sangat kooperatif, bahkan saudara John K itu sangat mengapresiasi, kami pun apalagi, bahwa sangat baik pelayanan dari Polda Metro Jaya kepada klien kami gitu. Iya. Nilai uangnya mungkin Anda tahu berapa dari tanah itu? Secara persisnya tidak tahu, tapi kalau dari media ya kita sama-sama tahu lah Pak. Justru saya ingin konfirmasi. Kami fokus saja dalam tadi tentang undang-undang darurat, lalu sekarang kami fokus ke masalah Kosambi. Jadi kita tidak mau melebar karena tim penasihat hukum ini cukup rame, jadi kita fokus ke situ saja. Jadi proses pemeriksaan penyidikan ini baru tahap Green Lake City yang perusahaan, belum masuk ke Duri Kosambi yang ada pembunuhan di sana. Betul sekali, betul Pak. Malam ini baru mau masuk. Oke, ini luar biasa. Berapa jam ini diperiksa? Waduh, sudah running. Kami sudah istirahat 3 kali dari semalam jam 11. Bahkan ini bisa kami jadi kayak punya rumah di Polda. Oke, hampir 24 jam sampai jam 11 malam nanti ya. Dan masih satu kasus di Green Lake City nanti akan masuk ke Duri Kosambi. Kalau seandainya memang Duri Kosambi ini kemudian yang ditetapkan tersangka sebagai pasal pembunuhan berencana, begitu ya Bung Anton? Ya, betul. Meskipun Anda katakan tadi tidak ada bukti, ini versi Anda ya, tidak ada bukti John K. Ya sebentar, tidak ada bukti John K itu memberikan suruhan, memberikan perintah untuk pembunuhan di kasus Duri Kosambi. Ya. Jadi ini Pak, kalau untuk Duri Kosambi itu, dalam pembunuhan Kosambi itu, saudara John K bahkan tidak pernah menyuruh apapun Pak. Ya, dia tidak tahu menahu tentang itu. Dan di lapangan seperti apa, nanti kami ungkapkan, karena kami juga jadi dari 29 orang itu. Nah, nanti kami ungkapkan di persidangan, bagaimana 2 orang itu yang rekannya saudara Nuske
seperti apa itu di lapangannya. Ya, jadi itulah yang nanti akan kami suguhkan dalam persidangan nanti untuk 29 orang ini. Oke. Mengenai status John K saat ini yang masih dalam masa bebas bersyarat. 2025 kalau tidak salah baru bebas murni, artinya memang masih dalam pembebasan bersyarat. Bagaimana kemudian proses hukum terhadap John K? Apakah sudah dihubungi dari pihak Kementerian Hukum dan HAM, pihak lapas terkait hal ini, Bung Anton? Ya, jadi kalau menurut saudara Menteri kita Yasona Lauli, mereka akan menunggu dari hasil penyidikan Polri. Ya. Ya, mereka baru akan menghubungi kami, menghubungi kepolisian. Dan terkait itu, begini Pak, saya mau coba terangkan. Silakan. Analoginya begini. Seorang John K yang kita tahu adalah Godfather DKI Jakarta. Godfather DKI Jakarta, ini istilah siapa ini? Istilah lalu lah ya kan. Oke. Sudah di dunia hitam lah kita anggap. Selalu masuklah Nusa Kambangan. Betul. Ya kan? Dan keluarlah dari Nusa Kambangan dalam 2-3 tahun terakhir sudah hijrah ke agamanya dengan benar-benar baik menjadi pelayan. Berubahlah beliau itu. Tiap Sabtu Minggu ke gereja. Betul Pak, namanya orang beliau itu musuh dan dendam yang abadi, bahkan mungkin dendam abadi. Nah pihak mereka inilah mungkin mencoba mengganggu. Orang kalau mau baik kan ujian cobaannya tinggi Pak. Nah, jadi saya pikir itu yang kami coba buka kepada siapapun nanti. Bahkan itu yang harus kami perjuangkan. Karena saudara John K ini sudah berubah jauh, sudah hijrah. Nah, yang paling perlu kami garis bawahi bahwa untuk masyarakat juga. Anda tahu betul itu soal ini Pak Anton? Anda dekat dengan John K? Dekat. Oke, sudah berubah, Anda bisa ceritakan? Sudah. Bahkan kami bisa membawa pendeta-pendetanya bagaimana dalam Nusa Kambangan, ketika di Nusa Kambangan, sampai sekarang pun masih menjadi pelayan gereja ya namanya. Karena saya Islam, saya agak kurang paham dunia Kristen. Nah, jadi memang cukup tinggi. Lalu ketika dalam pelayanan itu, wah luar biasa beliau itu. Dan bahkan ada WA itu. Luar biasa bagaimana, Bung Anton? Wah luar biasa dengan doanya ya. Saya enggak ikutin Pak. Karena itu kan agama lain. Tapi yang perlu saya garis bawahi Pak, sedikit saja, bahwa kita bukan membela John K itu si A atau John K itu si B. Tapi namanya orang kalau sudah dituduh, disangka. Kami sebagai profesi pengacara harus membela orang, Pak. Kita uji dulu apakah dia salah. Ya kan? Jangan langsung menjudge kata polisi, dia ada begini-begini. Kata si ini, kata dia begini-begini. Tidak boleh, Pak. Sebelum itu diputuskan inkrah, itulah perbuatannya. Meskipun pihak kepolisian sudah mengatakan bahwa mengantongi bukti terkait perintah perusakan ataupun pembunuhan, perusakan di Green Lake City atau pencarian terhadap Nuske yang kemudian berujung pada kematian di Duri Kosambi. Bagaimana komentar Anda terkait ini, Bung Anton? Kalau saya menganalisis ini ada beda pendapat juga antara polisi. Saya dapat cuplikan dari media bahwa John K itu bukan dalang pelakunya, tapi turut serta motifnya. Bisa terjadi John K begitu. Itu saya lihat. Tapi ada lagi dari sisi kepolisian, dari Polda Metro Jaya bilang bahwa ini ada nih bukti WA, bukti ini menyuruh bahwa mappingnya bagaimana, si A kerja apa, si B di mana posisinya ada. Jadi itu masih debatable. Tapi yang kami ingin tahu bahwa setelah malam ini nanti diperiksa, lalu kami memegang semua berkas dari 29 orang itu, barulah kami bisa melihat bahwa kasus ini sedikit terang benderang seperti apa kasusnya. Anda belum mendapatkan WA yang kemudian dijadikan bukti oleh polisi? Tidak ada itu, karena kami tidak ada. Karena gini, Pak, polisi kan paling gampang nih, ya kan, penyidik sesuai undang-undang kepolisian. Dia bisa membuka handphone si Benkin, ya kan, tinggal dibuka saja, ada nggak? Ya kan, tumpahan-tumpahan kata-kata itu bahwa bunuh ini. Nah, kita tes saja nanti di pengadilan. Okay. Kalau misalnya itu diwacana antara anak-anak John K atau wacana anak-anak Nus K, itu beda. Misalnya dia bawa klaim nama, saya anaknya John K, saya anaknya Nus K, itu beda lagi. Tapi kalau ada perintah langsung dari saudara John K memerintahkan untuk membunuh atau siapapun itu kami pastikan di handphonenya. Baik.
Baik, terakhir Bung Anton, Anda juga penasihat hukum dari anak buahnya John Kay? Betul. Iya, bahwa ada informasi adanya senjata api. Dari mana itu? Tapi kami belum pegang, Pak. Baru mau kami pegang karena kami masih fokus di. Maksudnya pegang apa nih, Bung Anton? Maksudnya berkasnya pun belum kami pegang. Oke. Dan Anda tidak mendengar soal itu? Ada. Kami dengar dari media saja, Pak. Kami tidak bisa karena kalau dari media. Dari yang bersangkutan misalnya belum mengakui atau bagaimana? Belum. Tidak bilang Oke, mengakui baik. atau tidak. Nanti kita tunggu perkembangannya berarti. Baik, terima kasih karena memang ada di saksi mata mendengar ada letusan senjata api pada saat di Green Lake City dan juga di Duriko Sambi. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana kemudian Lalu, Pak, proses terakhir boleh, Pak, penyidikannya. Baik, Terakhir. baik. Kami atas nama Pak klien kami John Kay minta maaf kepada rakyat Indonesia telah membuat kegaduhan dari adik-adik beliau yang boleh dibilang anak buah beliau, ya kan? Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia. Sudah tidak ada lagi premanisme bagi John Kay. Tidak ada lagi yang namanya rusuh-rusuh lagi bagi John Kay. Bukan kami karena pengacara, tapi memang itulah yang terjadi. Beliau sudah tobat, beliau sudah hijrah. Dan beliau memang memperlihatkan kepada kita. Gitu. Baik, itu aja Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih Bung Anton Sudanto. Tentu ini nanti akan menjadi proses penyidikan di kepolisian. Bagaimana perkembangan nanti kita akan juga kawal. Terakhir ke Mbak Pungki. Mbak Pungki, apa yang bisa Anda sampaikan di sini sebagai penutup, Mbak Pungki? Iya, ini menjadi harapan bagi masyarakat agar ke depan premanisme sudah tidak ada lagi di Indonesia atau setidaknya berkurang. Jadi semua yang berkaitan dengan premanisme diharapkan untuk berkooperasi dengan polisi atau bekerja sama dengan polisi, tidak lagi menggunakan preman-preman, tidak lagi menggunakan backing-backing sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi lebih aman. Dan tadi peredaran senjata, kemudian peredaran amunisi, hal-hal yang terkait dengan kejahatan-kejahatan preman itu juga diharapkan untuk bisa menjadi pengawasan bagi kepolisian. Karena dengan adanya pengawasan kepolisian, ditunjang dengan scientific crime investigation dan kemudian ditunjang dengan IT yang modern, kita akan bisa melihat bahwa kehidupan kita ke depan akan menjadi semakin lebih baik. Baik, terima kasih Mbak Pungki Indarti dari Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas dan juga tadi ada Anton Sudanto, salah satu penasihat hukum dari John Kay dan juga 30 anak buah John Kay yang saat ini masih diperiksa di sidik di Polda Metro Jaya. Terima kasih sekali lagi informasinya.